saya pernah beberapa kali membaca gitu ya buku-buku metode penelitian, bahkan membimbing mahasiswa, tentu kami juga tetap memerlukan atau tetap harus belajar metode penelitian itu sendiri secara teoritis seperti itu, karena level S3 ini mungkin tidak jauh berbeda seperti tadi digambarkan oleh Bu Atun. Akan tetapi kalau di bayangan saya ini nggak tahu juga, nanti teman-teman sekedar sharing aja ini Bu Prof, sekiranya apakah kira-kira bisa nggak ini Prof ya, kalau misalkan presentasi kajian teori itu bukan bermaksud apa istilahnya meminimalisir peran teoritis gitu ya, tapi kira-kira bisa nggak kalau secara teori itu presentasinya kita kurangi, tapi nanti sebagian besar pertemuan kita itu langsung saja kita pakai untuk bedah proposal kita semua seperti itu Prof, sehingga nanti ketika bimbingan itu akan tidak kita mulai dari awal, akan tetapi di mata kuliah metodologi ini kita akan mendapatkan banyak masukan dari teman-teman, terutama dari Prof Atun dan juga Prof dosen kita yang satu siapa Pak, saya mohon maaf, Prof Mujib ya, Pak Nursyam. Iya, Prof Nursyam. Bisa memberikan atau bisa memberikan kita masukan yang substantif gitu ya, sehingga kita bisa menemukan apa sih yang akan kita suguhkan, hal berbeda apa, distingsi apa yang kita suguhkan dari disertasi atau karya tulis yang akan kita garap dan akan menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di prodi PAI ini. Kira-kira begitu Prof, karena bayangan kalau sepintas dari pengalaman di S1 mahasiswa itu kan mata kuliah metodologi itu sudah dibekali beberapa SKS, beberapa mata kuliah, ada metode penelitian, metodologi penelitian pendidikan, belum lagi statistik dan lain sebagainya. Tapi seringkali pengalaman kita itu ketika bimbingan mulai lagi dari seperti memulai dari nol, seperti itu. Nah, mungkin sekali lagi ini hanya pendapat saya, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Kalau misalkan mulai dari pertemuan keberapa kita mulai saja bedah proposal lah begitu, walaupun mungkin ya belum jadi juga sekarang ini, gambaran juga belum pasti gitu Prof, tapi paling tidak itu akan mendorong kita untuk lebih fokus lah gitu untuk menemukan topik dan mengembangkannya menjadi disertasi nantinya. Itu Prof yang pertama, boleh nambah lagi Pak Ca ya? Ya silakan. Oke. Saya ada kesan yang sangat spesial dengan Prof Atun ini Bapak Ibu. Jadi dulu beliau waktu baru-baru pulang dari Australia itu kami langsung buru. Yang saya ingat tuh sama Bu Jumroh. Itu langsung konsultasi, Bu Prof, gimana? Oh ya, waktu itu belum Prof ya, Bunda? Belum. Bagaimana? Ini profesornya sebenarnya belum sah juga karena belum pengukuhan. Tapi saya kan antri menunggu jadwal. Iya, silakan. Oke, sampai beliau waktu itu sangat semangat sekali masih masukan begini, pokoknya ayo kuliah lagi seperti itu. Namun Prof, ya begitulah ini akhirnya saya, Bu Amel, Pak Cai, teman-teman berkumpul di sini, Bu Prof. Mudah-mudahan walaupun kita tidak nyampe ke Australia, tapi apa yang kita dapatkan ya tidak jauh berbeda lah begitu ya. Nah mungkin pengen sekali Prof, biar kami ini tambah semangat, kira-kira dari pengalaman Prof itu untuk menciptakan atmosfer akademik yang ya agak-agak mirip lah gitu, itu kira-kira upaya yang harus kita lakukan itu gimana Bu Prof? Mungkin dari segi kultur, dari segi budaya mahasiswa di sana itu kira-kira seperti apa Bu Prof? Mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab atau kita tunggu satu-satu Pak Ketua Kelas? Boleh langsung Bu Prof. Oke, boleh. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Nani. Jadi yang pertama tadi tentang apakah kita bisa meminimalisir praktek, meminimalisir teori dan memperbanyak praktek atau istilahnya bedah proposal tadi ya. Dan saya kira nanti ketika saya jelaskan akan terkait dengan pertanyaan yang kedua.
Nah, begini, memang salah satu kekurangan sistem pendidikan kita yang saya amati di Indonesia gitu ya, karena saya paling tidak bisa meng-compare dengan pendidikan di Amerika karena saya pernah S2 di sana dan di Australia dan pernah magang 1 bulan di Jepang. Nah, di ketiga negara ini ketika mengajarkan mata kuliah yang memang sangat praktik, misalnya bahasa gitu ya, bahasa Inggris, kalau kita bahasa asing kita kan bahasa Inggris, kalau di Australia bahasa Indonesia, bahasa Prancis dan lain sebagainya. Di Jepang bahasa Inggris termasuk bahasa asing. Ini kan memerlukan skill dalam penggunaan, bukan hafalan gitu ya. Bukan hafalan teori kan, bahasa Inggris kita bisa aja hafal am, is, are, to be-nya ini, he-nya ini, itunya ini. Nah, metodologi penelitian juga kan begitu. Tujuan akhir kita adalah bagaimana menggunakan ini untuk menghasilkan sesuatu, bukan terhenti di hafalan. Tetapi dalam sistem pendidikan kita selalu bertanya pada diri kita sendiri, kenapa sampai SMA belajar bahasa Inggris dari SMP, 6 tahun kita belum bisa ngomong bahasa Inggris. Karena apa? Karena kita lebih banyak teori daripada praktek. Termasuk metodologi penelitian. Kalau kita baca skripsi adik-adik kita di S1, itu kan selalu di dalam metodologi penelitian itu adalah sumber data adalah, jenis data adalah, penelitian kualitatif ialah, penelitian kuantitatif ialah sumber data primer. Mereka hafal dengan itu, tetapi kalau kita tanya, terus sumber data primermu itu siapa? Gitu ya. Kenapa si A dinamakan sumber data primer? Kenapa kok suaminya bukan sumber data primer? Misalnya kalau penelitian tentang hukum keluarga, KDRT misalnya begitu. Kenapa suami dan istri sumber data primer, sedangkan anaknya bukan? Misalnya ditanya begitu ke mahasiswa kita, dia udah nggak bisa jelaskan. Karena dia hanya menghafal dan tidak memahami seluk-beluknya. Kenapa? Karena di dalam pengajaran kita tidak langsung pada prakteknya gitu. Nah, kalau kita baca metodologi penelitian anak-anak S1 bahkan di Amerika dan di Australia di sana, kita akan menemukan sesuatu yang sungguh jauh berbeda. Sampai disertasi lah, untuk level disertasi ya, saya lihat disertasi teman-teman di Indonesia dan teman-teman dari luar negeri itu beda. Kalau dari luar negeri, itu langsung dia membicarakan tentang bagaimana dia melakukan. Misalnya kayak seseorang bertanya bagaimana cara ibu ke Bima, dari Mataram ke Bima itu bagaimana? Itu. Kalau secara teori kan bisa banyak. Misalnya pakai pesawat, misalnya pakai bis, kalau pakai bis 12 jam, pakai pesawat 1,5 jam. Tetapi kan ini pilihan-pilihan yang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu oleh seseorang. Jadi dia dalam satu waktu itu dia hanya bisa entah pakai bis atau pakai pesawat, pakai apa. Dalam prakteknya itu ya yang ingin kita tanyakan di dalam metodologi penelitian itu, bukan teorinya. Jadi nanti di metodologi penelitian itu adalah cara seseorang mengakses informan seperti apa. Bukan lagi informan itu siapa atau jenis data itu apa. Tetapi saya di dalam penelitian ini saya memiliki 10 informan, 5 laki-laki, 5 perempuan, dan di dalam mengakses 5 informan ini adalah begini. Sebagaimana yang kita lakukan, kayak sharing stories aja gitu. Tetapi itu kan kemudian akan memberikan pengetahuan yang kaya tentang metodologi penelitian dibandingkan dengan hanya teori dari buku. Karena walaupun caranya sama, pengalaman Ibu Nani, pengalaman Ibu Amalia, pengalaman Bu Ati dan mas-mas yang lain di sini pasti akan beda cara mengakses informan itu. Nah, itu yang penting untuk ditulis di dalam metodologi penelitian. Itu. Karena itu berarti kita sudah paham betul bagaimana melakukan penelitian. Jadi cara yang nyatanya, cara yang faktualnya. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nani tadi bahwa kita memang harus lebih banyak membedah proposal. Itu memang bayangan saya sehingga saya tadi menyampaikan bahwa mungkin ke depan ini kompetensi yang paling utama yang kita inginkan lewat mata kuliah ini adalah kompetensi kita masing-masing untuk menyelesaikan tugas akhir. Karena disertasi yang bagus itu adalah disertasi yang selesai. Yang penting itu dulu deh. Jadi kita mengikuti filosofi pendidikan ala Australia, bukan ala Amerika. Kalau ala Amerika,
seperti pengalamannya Mbak Ade itu harus punya kelas 3 tahun sebelum dia menyusun disertasi. Kenapa? Karena filosofi pendidikan S3 di Amerika itu adalah to create an expert. Jadi untuk menghasilkan seorang yang ahli. Kalau di Australia to create an independent researcher. Untuk menghasilkan peneliti yang independen. Nah, untuk menjadi ahli, menurut filosofi pendidikan orang Australia adalah dengan terus-menerus meneliti. Itu. Sehingga di sana tidak ada kelas bagi anak S3. Tidak ada kelas khusus. Tetapi boleh mengambil kelas. Jadi enggak obligatori, cuma sunnah, enggak wajib. Kalau di Amerika itu wajib. 6 semester 3 tahun awal itu harus punya kelas. Makanya misalnya ada orang nanya, kok Mbak Ade misalnya atau di Amerika S3-nya lama, itu jawabannya. Kalau S3 di Australia, dia 4 tahun dapat beasiswa, 4 tahun itu diharapkan untuk selesai. Karena kita nggak punya kelas. Cuma pembagiannya adalah tahun pertama menyusun proposal, harus jadi, tahun kedua turun lapangan, tahun ketiga dan keempat menulis. Nah, dalam perjalanan itu, jika kita memerlukan mengikuti kelas, boleh kita pilih. Bahkan ke kelas S1, kelas di universitas yang lain boleh. Nah, yang akan disupport habis oleh universitas tersebut. Tetapi tidak wajib, misalnya harus SKS ini. Maka nanti kalau lihat ijazah-ijazah orang tes tamur istilahnya kalau di sana orang Australia, itu nggak ada mata kuliah, tesis aja. Mereka menyebut disertasi itu tesis. Jadi tesis itu sekian kredit. Sekian ratus kredit dinilai. Jadi gitu ya, kembali tadi ke harapan tadi, saya kira betul kita akan lebih banyak praktek, dan praktek yang paling baik itu adalah langsung pada apa yang kita miliki, bedah proposal yang dimiliki masing-masing. Dan saya kira teman-teman di sini akan saling bisa memberikan masukan. Karena kadang-kadang ketika kita sendiri yang nulis itu kayaknya baik-baik saja, tapi ketika orang yang lain baca, ada cara pandang yang berbeda, itu bisa memperkaya. Dan satu lagi, ini titipan dari Direktur Pasca yang selalu beliau sampaikan ketika rapat, kita diharapkan untuk mendorong semua mahasiswa kita untuk tiap mata kuliah itu menghasilkan satu artikel yang bisa dimuat di jurnal. Ini penting bagi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, dan juga penting bagi institusi karena akan meningkatkan akreditasi institusi kita dengan banyaknya jurnal-jurnal artikel dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa masuk di jurnal. Pilihan jurnal kita kan sudah banyak, baik dari level S3 sampai S2 dan Q1 sampai Q4 itu sudah banyak. Jadi mungkin diarahkan ke sana. Bu, apakah proposal bisa dipakai artikel jurnal? Bisa, sangat bisa. Jadi tinggal in search of apa, mencari apa gitu. Bukan nanti di dalam artikel jurnal itu tidak menjawab langsung pertanyaan, tetapi kita akan menjelaskan proses untuk menuju jawaban itu. Itu bisa. Coba kalau lihat artikel-artikel orang yang misalnya kayak saya pernah buat artikel itu begini. Mencari karakter ideal hukum keluarga Islam. Saya belum menemukan karakter ideal hukum keluarga Islam itu apa, tetapi saya menceritakan di dalam situ bagaimana proses mencarinya itu. Bisa. Jadi saya kira begitu. Nah, bagaimana agar atmosfer kita seperti di luar? 2 sih menurut saya yang saya amati tadi. Yang satu tadi ya udah kita bicarakan bahwa lebih banyak ke hal-hal yang langsung praktek, tidak teori, tidak bersifat hafalan. Yang kedua, reading assignment-nya itu banyak Mbak Nani. Jadi kalau di Amerika itu kadang-kadang satu mata kuliah itu bisa 9 book review. 9, dan itu book review yang tebal-tebalnya nauzubillah itu loh. Dan pakai bahasa orang kan. Gimana? Ya tapi kita lakukan semampu kita lah. Mungkin tidak sebagus orang-orang native speaker, tetapi ya udah kita lakukan saja, dan mau tidak mau kita tidak sadar bahwa memang itu dengan sendirinya akan menambah
pengetahuan kita. Sama halnya dengan di Australia. Di Australia kita langsung bekerja dengan supervisor. Jadi supervisor itu minimal 2 dan maksimal 3. Saya kebetulan mendapatkan 3. Masing-masing supervisor akan memberikan buku yang harus dibaca yang menurut mereka akan berguna untuk penyusunan proposal. Jadi pada tahun pertama saya itu belum menulis sama sekali, saya cuma ngasih tahu ini adalah draft saya 2 halaman, ini pertanyaan penelitian, ini bayangan saya. Dan mereka jangan sentuh dulu itu, baca dulu buku ini. Satu supervisor tuh bisa ngasih buku tuh 7 yang harus dilaporkan. Kadang mereka minta tiap minggu 2, kadang mereka minta per bulan. Coba bayangkan, 3 supervisor masing-masing kasih buku 7, udah 21 yang harus kita baca dalam sebulan. Dan awal-awal tuh saya gini, ini apaan sih buku-buku ini, nggak ada hubungannya dengan penelitian saya. Misalnya dulu kan penelitian saya itu tentang pembayaran pernikahan, marriage payment, yang di situ masuk salah satunya mahar. Mahar itu kan cuma salah satu dari bentuk pembayaran pernikahan. Kalau misalnya di Sasak itu ada pisuke, ada segala macam, itu kan masuk juga. Nah, penelitian saya itu tentang marriage payment karena ini masuk dalam kategori hukum keluarga Islam gitu ya. Tetapi mereka suruh baca bukunya tentang Austronesian culture, budaya Austronesia. Austronesia itu di luar Indonesia lagi. Jadi dia tidak berbentuk negara, tetapi Indonesia ini adalah masuk dalam kategori budaya Austronesia. Ini hubungannya apa dalam hati saya? Tapi harus dibaca. Tiba-tiba dikasih buku tentang sejarah Indonesia zaman sebelum zaman pendudukan Jepang, pendudukan Belanda. Ini apa lagi sih ini? Kan kalau kita di Indonesia, apaan gitu? Ya langsung aja kali untuk mahar-mahar aja lah gitu. Paling jauh ya mahar di Jawa, mahar di Lombok, mahar di apa, gitu. Ternyata itu memang cara kita berilmu yang salah gitu. Maksudnya begini, saya kan protes akhirnya ya. Maaf Bu Juli, ini buku-buku ini apa ya hubungannya dengan mata kuliah dengan topik saya? Nanti kamu akan tahu. Jadi tujuan mereka itu adalah mereka selalu bilang bahwa kita punya masalah di sini, di posisinya di sini, di bumi. Semakin tinggi kita melihat masalah kita, sesuatu tadi ini kan misalnya masalah penelitian bapak-bapak dan ibu-ibu konteksnya di Lombok Barat desa apa gitu. Boleh saja, tetapi desa ini yang kejadian di desa ini akan kita naikkan levelnya sehingga dia menjadi sesuatu yang bisa dibaca oleh orang nasional dan internasional. Untuk menaikkan level itu, maka kita harus melihatnya dari segala perspektif yang berbeda, gitu kan? Nah, untuk melihat lebih luas, maka kita harus naikkan. Misalnya kalau kita mau lihat mau lihat Kota Mataram keseluruhan, kita ke langit itu Taman Langit. Kalau hanya di lembah Gunung Sari nggak bisa. Kita harus ke Taman Langit. Nah, mengapa kita membaca buku dari berbagai itu untuk melihat masalah kita yang spesifik ini tadi sehingga bisa diurai dalam kerangka yang lebih besar. Itu. Jadi akhirnya misalnya saya menemukan kenapa sih di Indonesia Timur itu ada istilah wife taker dan wife giver. Nah, wife taker dan wife giver ini menentukan cara orang Indonesia Timur, terutama yang Nusa Tenggara Timur ke sana ya, karena mereka patrilineal, cara orang menentukan marriage payment itu sendiri. Wife taker dan wife giver ini dibentuk oleh apa dulunya? Masuk dari Austronesian culture itu. Jadi kita bisa menjelaskan secara lebih jauh gitu. Tidak sekedar, jadi kalau ada orang membayar mahar, perempuan membayar mahar, laki-laki tidak, haram. Tidak ada dalam Al-Quran, titik. Iya kan? Titik, karena kita hanya melihat dari Gunung Sari. Tidak melihatnya dari Taman Langit. Kalau melihatnya dari Taman Langit, kita bisa lebih menjelaskan bahwa Pejeruk itu di sini, jalannya ke sini, kaitannya dengan sini. Gitu. Jadi saya kira itu Mbak Nani, kalau nanti misalnya kita share buku-buku yang terkait dengan metodologi penelitian atau artikel-artikel
ilmiah atau apa tuh baca, ataupun kalau tidak kita rekomendasikan atau tidak ada gitu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu berusaha untuk lebih banyak membaca sehingga kelas kita juga akan hidup. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi disclaimer di awal, ya walaupun profesor itu kan sebenarnya lebih menyempitkan kemampuan kita kan. Profesor itu nggak pintar, dia hanya disempitkan keilmuannya, justru disempitkan keilmuannya. Makanya guru besar di bidang hukum perdata Islam di Indonesia. Jadi saya tuh sebenarnya punya lisensi untuk berbicara hukum perdata Islam di Indonesia gitu. Nah, jadi artinya bahwa walaupun saya di sini berkedudukan sebagai dosen pendamping gitu ya, yang mungkin kita anggap oh pasti ibu lebih, saya lebih tahu lebih apa, nggak juga gitu. Makanya saya kira tadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini semakin banyak membaca akan semakin meningkatkan kualitas diskusi di kelas kita ini. Saya kira itu Mbak Nani, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Bu Prof, luar biasa Bu Prof. Iya, kami persilahkan selanjutnya. Saya Pak, bisa? Mari Bapak Ibu, silahkan. Yang sudah komentar dihidupkan dulu. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Saya Pak Eril. Boleh Bapak. Bisa? Oh ya. Bisa Pak, lanjut Bapak. Geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf B, Bu Prof Atun. Ya, waalaikumsalam Bapak senior, ya Allah. Saya luar biasa termotivasi dengan penjelasan pengalaman dari Bu Prof Atun tadi. Tapi hanya menurut saya itu secara general, masih secara umum. Nah, kebiasaan kita di S3, karena saya sudah mengalami Bu Prof ini cuma nggak selesai-selesai. Jadi ini yang butuh mungkin dorongan dari Bu Prof Atun ya. Sekaligus ini menjadi pertanyaan saya, mudah-mudahan juga untuk pertanyaan untuk kita semua. Saya sifatnya pribadi Bu Atun, Bu Prof Atun, nanyanya ke Ibu ini, mungkin ada tip-tip jitu, yang paling jitu pun kaitannya dengan tip-tip dalam melaksanakan penelitian. Seperti yang saya alami, pribadi saya Bu Prof ya, di sebelum kita kuliah ya, sebelum menghadapi penelitian, semangatnya luar biasa semangatnya. Tetapi ketika sudah di depan mata, tangan, kaki ini semuanya berat sekali. Nah, berat sekali untuk mau memulai, baru ngambil ballpoint, mau ambil buku, ini berat sekali. Nah, mungkin Bu Prof Atun ada tip-tip jitu pribadi Bu Atun sehingga bisa seperti yang sekarang ini, banyak penelitian, banyak jurnal baik yang internasional apalagi yang nasional. Nah, ini yang kami butuhkan terutama di awal-awal kuliah ini. Kalau teori mungkin saya setuju tadi, tidak perlu terlalu banyak, kita dikasih saja bukunya. Tapi yang paling penting ini mungkin jitu-jitu yang tip-tip yang lebih apa istilahnya, yang lebih ngejreng gitu Bu Prof. Supaya kita ini bisa, jangan seperti yang saya alami Bu Prof ya. Ini berat sekali. Tangan, kaki semuanya berat untuk mau menulis. Nah, terima kasih Bu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak.
Senior. Oh, tepuk tangan. Pak Ramli seangkatan Oke. dengan Kak Wahid atau lebih duluan? Seangkatan dengan Kak Wahid masuk dosennya atau lebih duluan? Oh, duluan ya malah. Masih Saya di 94, Bu. Oh, 94. Saya baru semester. Saya kuliah 93. Nah, itulah makanya. S1. Jadi bahasa Sasaknya Bu Prapaton, saya ini toaknya doang ini. Toaknya doang. Oke, tips ya. Ya, masing-masing orang kan punya jalannya sendiri-sendiri, Pak. Dan saya yakin kalau saya, karena saya juga ini ya, kayak Pak Cahaya ini punya spesifikasi sering menjadi apa istilahnya, mediator bagi permasalahan keluarga. Jadi sebenarnya seperti permasalahan keluarga, yang paling tahu seluk-beluk masalah di dalam keluarga itu kan dia sendiri, dan obatnya itu harus mereka sendiri, nggak boleh dari mediator. Itu udah teori gitu. Sama dengan ini. Tetapi tidak ada salahnya, seperti yang tadi diminta, tips dari saya itu seperti apa. Sebenarnya hal yang pertama yang perlu Pak Ramli ingat, saya dan Pak Ramli ini beda jenis kelamin. Dan secara kultural, kita ini memang beda, di pundak itu beda gitu. Ibu dan bapak, suami dan istri punya waktu 24 jam sama-sama. Tetapi dalam waktu 24 jam itu kita harus membagi-bagi dengan berbagai kegiatan. Yang sayangnya di dalam budaya kita ini, kegiatan perempuan itu jauh lebih banyak dan menyita waktu. Harus terus terang budaya kita begitu. Nah, maka di mana-mana saya selalu bilang bahwa laki-laki sebenarnya punya jalan yang lebih lempang untuk mencapai segala sesuatu yang mereka inginkan. Ini memang teorinya seperti itu. Jadi kalau dalam teori gender itu, kalau laki-laki ini dalam hidup ini mereka memiliki eskalator. Kalau perempuan itu tidak memiliki eskalator, mereka berada di bawah bangunan, di mana mereka hanya bisa melihat jalan langit di luar itu melalui plafon yang terbuat dari kaca. Mereka bisa melihat kejadian di luar sana, tapi mereka sulit menggapai karena tidak punya eskalator, dan plafon itu dari kaca. Kaca itu sulit dipecahkan. Tetapi selalu saya bilang bahwa salah satu yang menguntungkan bagi saya di dalam kehidupan karir akademik itu adalah saya mendapatkan pasangan yang mengerti gitu. Itu pertama, yang mengerti. Dan saya yakin Pak Ramli juga mungkin bisa jadi menghadapi hal yang sama. Karena ada bapak-bapak juga yang kemudian tidak selesai dengan urusan keluarga, pasangannya tidak mengerti, baru mau nulis, ibunya sudah teriak-teriak karena macam-macam misalnya. Baru pulang dari kuliah masih lagi menghadapi laptop atau apa-apa gitu. Nah, itu adalah salah satu tantangan juga kan, Pak, yang mungkin bagi Pak Ramli itu akhirnya waduh berat. Nah, oke. Itu katakanlah itu semacam intermezzo, tetapi memang itu menjadi halangan yang nyata di kehidupan kita. Yang kedua, kita harus berani memilih, Pak, kalau tips saya. Karena begini, itu tadi kita kembali ke 24 jam waktu kita masing-masing. Kita kan pasti akan mengukur diri gitu ya. Misalnya kalau dengan 24 jam ini apa saja yang bisa saya lakukan. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan saya ditawari oleh orang, Ibu ayo jadi ini atau ayo jadi itu. Dan saya berpikir ini akan menghalangi saya mencapai tujuan awal saya tadi ya. Kan kita masing-masing punya tujuan. Tujuan awal saya berani untuk tidak memilih, untuk tidak mengambil pilihan itu gitu. Karena apa? Karena saya tahu kemampuan saya. Misalnya saya harus berbarengan sambil kuliah, sambil sekolah, tapi punya kegiatan ini, punya kegiatan itu. Kan juga nggak selesai-selesai gitu, Pak. Sementara kita punya waktu 24 jam, saya berani memilih untuk itu. Itu yang kedua tips saya. Tips saya. Jadi yang pertama tadi komunikasi yang baik dengan orang-orang di rumah, dengan anak, dengan suami. Yang kedua berani memilih. Misalnya katakanlah Pak Ramli sekarang apa posisinya di kampus dan ingin cepat selesai S3 sebagai prioritas utama, berani memilih salah satu. Kalau merasa tidak mampu untuk dua-duanya. Tapi apakah ada orang yang mampu? Banyak, Pak. Kita saksikan teman-teman di kampus kan banyak.
dia sambil menjabat ini selesai jadi profesor, banyak. Nah itu tadi saya kembalikan lagi, masing-masing orang punya jalannya sendiri, punya kemampuan sendiri. Yang ketiga, apa yang diistilahkan oleh orang tuh sebagai perseverance. Apa kalau kita ya? Istiqomah itu. Jadi punya target gitu. Punya target, misalnya saya disertasi harus selesai tahun ini. Dan kita kalau udah tahun itu tinggal 14 bulan, misalnya bulan pertama harus apa progresnya, bulan kedua progresnya apa. Kalau nggak seperti itu memang sulit, Pak. Saya tahu, saya merasakan. Ini saja saya sekarang dalam proses menyusun pidato pengukuhan dan saya sudah mentargetkan waktu 5 bulan. Menurut kemampuan saya. Itu. Bulan pertama apa yang harus saya capai, bulan kedua apa. Kalau tidak begitu gimana Pak? Coba tiba-tiba saya harus pulang ke Bima seperti sekarang ini. Karena ada kegiatan ini itu, sambil ngajar sambil Nah, kapan waktu untuk itu gitu ya? Untuk nulis itu kalau nggak punya target tadi. Nah, itu yang tips yang ketiga Pak. Jadi istiqomah. Sedikit demi sedikit yang penting jadi bukit gitu. Jangan kapan nih dipanggil Pak Prapto udah selesai nih SPP baru kita mulai lagi. Nah, itu yang kadang-kadang bikin lama. Terus saya kira yang terakhir ya kalau sebagai orang Islam berdoa Pak, berdoa. Berdoa biar diberi kekuatan. Saya kira itu sih menurut saya tips-tips yang dari saya ya. Jadi anytime pada saat waktu-waktu luang kita usahakan untuk mengingat apa tugas kewajiban tadi. Misalnya kalau sekarang disertasi itu prioritaskan gitu. Dan saya itu orang yang memang agak strict juga dengan waktu. Makanya kadang-kadang mungkin teman-teman kalau di kampus tuh ngelihat saya kadang-kadang nggak terlalu banyak ngobrol atau apa. Karena kadang-kadang strict dengan waktu yang ditentukan itu loh Pak. Belum ngurus anaknya 4. Belum ini itu. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa kita ini punya 24 jam, tolong dibagi 3. Jamnya 8 jamnya yang pertama untuk tidur, istirahat. Jadi kita badan ini harus diberi apa istilahnya? Harus diberi juga kebutuhannya. Dilayani kebutuhannya. Karena kalau kita kurang tidur atau kurang istirahat juga tidak akan kuat melakukan aktivitas yang lain. Maka 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang rutinitas, sholat, makan, segala macam itu 8 jam untuk melakukan hal-hal yang produktif. Jadi kalau saya misalnya ngajar ini saya kategorikan menjadi kegiatan produktif. Jadi misalnya hari ini saya sudah mengajar tadi pagi 1 jam 90 menit kali 2 180 menit. Sekarang 2 jam. Berarti kira-kira udah berapa tuh? Udah sekitar 5 jam kepake ya untuk hal yang produktif. Berarti tinggal sisa 3 jam. Jatah saya untuk apakah membaca jurnal online ataukah menulis nota-nota sedikit di Selain itu saya nggak mau ganggu, Pak. Artinya jangan sampai kita juga karena karena pingin mengejar apa gitu tuh sampai mengorbankan waktu istirahat, mengorbankan waktu makan, waktu bersenang-senang, fun activities. Jangan sampai juga itu. Saya kira itu tidak sehat juga. Itu sih tips yang mungkin bisa saya share untuk menegosiasikan waktu dengan kegiatan yang saya kira semakin lama kita ini semakin dihadapkan oleh kegiatan-kegiatan yang lebih sibuk. Jadi dulu saya pikir kalau udah jadi profesor itu mungkin akan udahlah tenang-tenang aja kayak kata Pak Rektor kita, enak kok kalau udah jadi profesor tinggal rokok-rokok dapat dapat apa istilahnya tuh, dapat tunjangan guru besar banyak. Enggak juga begitu karena tuntutannya akan lebih banyak kan. Jadi begitu Pak, mudah-mudahan menjawab ya. Saya mungkin lain kali juga ada tips yang lain, tapi sampai yang tadi itu yang spontan saya ingat beberapa hal itu. Baik Pak Ramli. Ini ada Mbak Amalia. Iya. Terima kasih Bu Prof. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Kok sayang sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita bertemu dengan Prof. Atun akhirnya di sini. Sebenarnya Prof. Atun juga sebenarnya begitu baca jadwal yang di-share. Sebenarnya sudah dapat jadwal sebelum mulai daftar sebenarnya. Iya, iya. Ya, begitu lihat nama-nama dosennya ya akhirnya itu yang memotivasi saya juga untuk akhirnya daftar di menit-menit terakhir waktu itu. Karena setelah sekian lama tertunda, alhamdulillah sebenarnya saya punya support system yang cukup baik, yang sudah lama mencambuk saya untuk kuliah. Cuma akhirnya baru karena ada, ya namanya seperti yang tadi Bu Prof sampaikan bahwa kita punya perempuan itu punya tugas yang lebih banyak daripada laki-laki, ya. Apalagi laki-lakinya saya itu berkeliling Indonesia, jadi saya yang harus stay menjaga amanahnya di rumah. Jadi ya akhirnya sekarang saya memutuskan untuk memulai. Tanggung jawabnya, mohon maaf, tanggung jawabnya yang besar laki-laki, Bu. Ya, Ya. itu juga bisa diperdebatkan, Pak Haji. Debatable gitu. Ya, jadi begitu dibaca ada nama Prof. Atun, ada nama Prof. Nursyam dan beberapa prof lainnya, saya akhirnya ya termotivasi untuk bisa seperti kata Bu Nani waktu itu kita sampai diskusi sampai tengah malam untuk memutuskan apakah kita kuliah sekarang di sini atau nanti di luar tapi belum tahu kapan. Karena kalau di luar kita dari dulu sudah bicarakan sejak beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah bicarakan tapi akhirnya nggak keluar-keluar. Tapi begitu lihat daftar nama-nama ini insya Allah lah. Ada juga yang menyampaikan bahwa sekolah dimanapun itu memang tergantung kita sendiri. Ada Pak Ramli gitu. Ya, ada Pak Haji Ramli juga yang ikut mendorong saya untuk daftar juga akhirnya tahun ini. Jadi ya semangat dari Prof. Atun dan contoh teladan yang sudah beliau berikan kepada kita. Perjalanan beliau yang begitu panjang itu juga ikut mencambuk, memotivasi diri untuk mulai akhirnya. Jadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Mbak Nani juga, Pak Haji Ramli juga, saya sekedar ingin meruncingkan supaya pertemuan ke depan pertemuan besok kita sudah mulai Pak Haji supaya jangan tertunda-tunda disertasinya akhirnya nggak selesai-selesai Pak Haji Ramli ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Atun tadi bahwa berdasarkan pengalaman di Australia, beliau di awal itu memberikan draft 2 halaman, Prof ya? Iya, draft 2 halaman. Draft 2 halaman saja. Ya, untuk calon disertasi, calon penelitian kita. Calon proposal. Calon proposal kita. Nah, apakah saya sebenarnya ingin ini aja Bu, Prof. Apakah besok kita seperti itu, mulai dengan seperti itu, ataukah kita menyiapkan proposal yang, karena memang kan sebagian besar kita mendaftar di sini sudah dengan proposal yang memang calon disertasi kita, calon penelitian kita. Ya, jadi apakah kita mulai besok, mohon maaf Prof, saya langsung mulai saja ya, karena itulah kata Pak Haji Ramli tadi, kalau baru-baru mulai itu masih semangat, supaya kita tidak kendor, ya Pak Haji Ramli ya, karena kita kuliah di sini kan izin belajar, jadi kita sambil bekerja yang lain juga. Kita mulai apakah kita mulai dengan proposal itu, ataukah kita buat draft 2 halaman itu untuk perkuliahan next, atau kita tunggu kabar dari Prof. Nursyam. Dan yang utama ini Prof. Atun, ini yang menjadi kegelisahan saya juga. Tadi Prof. Atun mengatakan bahwa S3 penelitian di S3 itu disertasi itu adalah melihat hal yang jauh di dasar laut. Dan harus menemukan hal yang ada di dasar laut sana. Dan bagaimana cara kita menentukan data yang belum dilihat oleh orang lain, belum diketahui oleh orang lain, dan yaitu tadi mengidentifikasi data yang tidak diketahui orang lain, terutama dari sebenarnya sih lebih enak dari penelitian kita yang sebelumnya ya Prof ya. Supaya lebih gampang. Bagaimana cara kita mengidentifikasi itu, Prof, bahwa data kita ini researchable, bahwa data kita ini memang belum diketahui oleh orang. Itu saja, Prof. Terima kasih. Oke, baik.
Untuk yang pertama tadi mungkin proposal yang kemarin dipakai itu aja ya, yang dipakai mendaftar. Kecuali kalau ada keinginan kemarin, kalau kemarin tuh saya asal taruh aja, saya ingin sebenarnya meneliti tentang sesuatu yang berbeda misalnya gitu, silakan dimodifikasi atau dirubah. Tetapi yang perlu saya sampaikan, yang saya kira juga ini merupakan tips gitu ya, bahwa karena pekerjaan penelitian ini adalah pekerjaan yang berat, melibatkan tenaga, emosi, dana, waktu, segala macam. Dan perjalanannya panjang, maka pilihlah topik yang memang bapak-bapak dan ibu-ibu tuh suka, punya passion di situ gitu. Karena kalau sesuatu yang sudah tidak kita suka dan kita harus berlama-lama dengan dia, akhirnya itu tadi Pak, salah satu yang membuat berat. Apa ya topik yang saya suka dan saya tuh pingin keponya saya itu di situ tuh luar biasa gitu. Kan masing-masing kita ada. Pasti ada gitu. Saya tuh keponya tentang ini tuh luar biasa dan saya senang mempelajari tentang ini. Nah, ini salah satu tips yang saya dapat dari supervisor saya. Jadi ketika waktu itu saya memiliki 3 pilihan yang saya diskusikan dengan beliau, dia tanya, yang paling kamu suka dari 3 topik ini yang mana? Saya nggak mau tanya yang paling kamu ngerti atau yang paling kamu kuasai, enggak. Yang kamu suka gitu. Kamu tuh kayak mau ketemu orang tuh, orang ini yang mau saya ketemu di antara 3-nya. Gitu. Karena apa kan pasti ada alasan secara pribadi kita. Nah itu. Jadi menemukan topik yang membuat kita selalu ingin bekerja dengan dia itu adalah topik yang kita suka dan kita punya passion di situ. Kemudian yang selanjutnya tadi pertanyaan, gimana sih cara menentukan bahwa data itu adalah sesuatu yang layak riset, diteliti, dan belum banyak orang lain yang berbicara tentang itu. Satu caranya, literatur review yang kaya. Literatur review ini memang menjadi tantangan terbesar kita akademisi di Indonesia. Ini bukan hanya terkait dengan kita secara pribadi, tetapi terkait dengan sistem pendidikan maupun sarana dan prasarana yang kita miliki. Gitu. Nah, tapi ya kita kan tidak punya pilihan. Kita daripada ribut bagaimana caranya agar Indonesia bisa seperti Australia, Amerika perpustakaannya kan lama. Kita harus menerima kondisi seperti ini dan bagaimana fighting gitu, berjuang di dalam kondisi seperti sekarang gitu. Nah, pertama literatur review itu kan memerlukan kemampuan membaca yang baik gitu. Artinya kita bisa membaca dalam waktu sekian lama melahap sekian banyak buku misalnya. Dan ini kan memang sistem pendidikan kita tidak membiasakan hal seperti ini sejak dulu. Mungkin kalau kita lahir di Amerika, lahir di Australia, lahir di negara-negara maju nggak begini gitu. Tapi makanya saya betul-betul merasakan itu betapa jomplangnya kemampuan saya sebagai orang yang berasal dari negara ketiga, Indonesia gitu, ketika misalnya hadir di ruangan-ruangan kuliah di negara maju seperti Amerika itu jomplang sekali. Kok teman-teman ya selain dari sisi bahasa ya, kok teman-teman gampang sekali ya memparafrase ini, membaca lalu memparafrase, menarik kesimpulan, meresume dan segala macam itu. Kok gampang sekali, kok saya sulit sekali. Ya itu karena kita tidak terbiasa dari dulu gitu kan. Tetapi kan kita tidak terlambat untuk memulai, ya udahlah sekarang kita udah fokus penelitian kita tentang ini, sekarang diperbanyak baca buku yang terkait dengan itu di banyak jurnal. Nah, literatur review ini juga ditentukan oleh fasilitas tadi. Kalau di Australia, di kampus Australia, di kampus Amerika yang dibilang walaupun mereka tidak world class university, mereka tidak mengklaim seperti itu. Tapi perpustakaannya yaitu naudzubillah. Naudzubillahnya karena bagus. Artinya gini, buku kalau tidak ada di situ, itu langsung mereka bisa interloan library namanya. Interloan library itu kita meminjam buku di perpustakaan di mana di seluruh dunia yang punya kerjasama dengan perpustakaan itu. Jadi mereka akan kirimkan ke kita. Kalau kita betul-betul butuh buku itu,
Kita tinggal ajukan namanya di perpustakaan itu, ini buku yang saya butuhkan. Karena kalau kayak buku-buku babon yang lama-lama yang tadi seperti yang saya bilang direkomendasikan oleh supervisor, itu kan tidak selalu ada di perpustakaan kita sendiri. Dia akan dicarikan dulu di perpustakaan kampus di Australia, mungkin di kampus yang lain. Kalau nanti misalnya harus dikirim scan-nya saja oleh mereka, bisa. Nah, seperti itu kan kita masih jauh ya ke sana gitu. Kemudian untuk akses jurnal mau apa saja itu aksesnya sudah gratis. Kalau kita di sini kan nunggu open jurnal system ya. Yang jurnal yang online yang bisa kita akses secara online. Tapi untuk jurnal-jurnal tertentu, misalnya untuk produk Ejebril aja Belanda itu kan belum bisa kita akses. Karena apa? Institusi kita tidak bekerja sama dengan itu karena memerlukan uang yang banyak juga. Nah, ini kondisi kita. Tetapi apakah kita akan berdiam diri? Saya kira tidak. Tapi di satu sisi justru ini juga akan membantu kita karena problem yang dihadapi oleh saya terutama ya, nggak tahu orang lain, waktu saya di Australia S3 itu justru karena overloaded, Mbak Amelia. Jadi kalau misalnya kebanyakan juga tuh kan capek. Kayak air lah, kalau air kebanyakan jadi banjir, kalau kesedikitan juga nggak cukup untuk minum. Jadi di sana saking kebanyakan buku-buku yang tiap hari terus dapat, akhirnya kita nggak tahu kapan saya berhenti mencari buku ini. Hingga kita menulis, ambil waktu untuk menulis. Karena ketika buka internet, buka website kampus, ada lagi artikel yang baru tentang hal ini. Ada lagi artikel baru. Kapan gitu. Makanya saya sampai dinasihati oleh supervisor saya, you stop from now. Don't access the library, katanya gitu. Jadi kamu harus mengambil waktu untuk duduk diam menulis dengan resources yang kamu punya kemarin. Karena kalau tidak nggak selesai. Ya sudah, kamu berhenti saja di sini, berarti diskusi kamu adalah pada batasannya sampai di sini. Adapun nanti misalnya harus memasukkan hal-hal yang baru, ya nanti urusannya. Biar step by step. Nah, dari sisi itu kita yang memiliki keterbatasan akses itu juga terbantukan. Gitu. Artinya kita ya apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada open jurnal online yang bisa diakses secara free, yang yang tidak perlu kerjasama dengan institusi kan juga banyak. Jadi bisa diakses seperti itu, atau PDF, buku-buku PDF yang di-share oleh teman-teman di grup, di apa, kita simpan dan kita gunakan untuk perpustakaan online kita sendiri. Nah, ini juga cukup membantu. Dan itu tadi yang penting buku-buku yang relevan dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian kita simpan baik-baik dan kita baca baik-baik dan bisa kemudian dijadikan literatur review yang memadai. Mungkin istilahnya bukan yang kaya, tapi kita di sini baru memadai ya. Saya kira itu, Mbak. Jadi kan kalau dari itu nanti kita akan tahu ini yang kayaknya belum dibicarakan tuh ini kan gitu. Masih ada waktu untuk bertanya? Ya. Masih. Terima kasih banyak, Jawab Prof. ya, Mbak Amalia. Ya, terima kasih banyak, Prof. Nanti kita bicara lebih lanjut di kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof, yang ingin saya tanyakan, mungkin kalau teman-teman sudah saya anggap terlalu jauh ya untuk pertanyaannya, dibandingkan mungkin dari pribadi saya sendiri. Kenalan dulu Karena Bapak. gini, Prof. Kenalan dulu siapa? Ya. Oh iya. Nama saya Panyompa. Yompa. Aslinya asli Kalimantan Timur, tapi keturunan Bugis, Sulawesi Selatan. Samarinda ya. Kesehariannya ngajar di Universitas Muhammadiyah Mataram, tetangga Prof. Oke. Tetangga dengan kampus 2. Iya, iya. Iya. Adapun pertanyaannya gini, Prof. Melihat pertanyaan teman-teman tadi yang sudah cukup jauh, ya, saya sendiri ingin bertanya yang dasar-dasar saja, Prof.
Ya, Artinya apa? Untuk saya sendiri, baik dari judul atau tema yang akan saya angkat di proposal itu belum ada gambaran, Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana untuk mencari tema tersebut, Prof. Biar mungkin ya, nanti itu bisa terkoneksi juga dengan disiplin ilmu saya sendiri. ya, ya, Khususnya saya S2-nya itu konsentrasinya pemikiran Islam. ya. Tapi untuk menentukan dari satu contoh disiplin ilmu saya yang mau saya angkat sampai sekarang ini sudah ngajar sekitar 6 tahun masih bingung. Sebenarnya saya keahliannya apa? Terlalu banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Begitu kira-kira, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tesisnya tentang apa, Pak? Pemikiran Islam itu kan luas ya. Islamic thoughts. Jadi memang sangat luas payung keilmuan itu. Pemikiran Islam tuh bisa masuk kemana-mana. Cross cutting kan. Jadi dulu apa? Kalau boleh tahu tesisnya. Waktu S2 apa? Kemarin tesisnya yang di pendidikan Islam itu pendidikan Islam menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah melalui kajian hermeneutika. Ya. Itu Itu Prof judulnya. Itu tesis atau rencana proposal? Itu ada juga Prof rencananya mau ditesiskan, mau dijadikan tesis karena itu kemarin disertasi karena itu kemarin tesis saya waktu S2. Oke. Jadi Ya. judulnya Pendidikan Islam menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah melalui kajian hermeneutika. Itu, Prof. Nah, oke. Ini menjadi poin yang bagus juga ya, yang saya kira perlu kita garis bawahi di sini. Salah satu yang membuat kita sulit untuk menemukan ide kajian selanjutnya adalah kita tidak mengenal limitasi dari karya kita terdahulu, keterbatasan. Nah, bagaimana cara mengetahui keterbatasan kajian kita gitu, kajian kita yang terdahulu? Kan setiap karya tulis kita ini karena bukan kebenaran substantif bukan kebenaran absolut ya Pak, hanyalah kebenaran relatif kan, dan juga dia pasti akan ditentukan oleh waktu, kesempatan, dana, energi. Pasti ada pada saat kita meneliti itu kita sebenarnya mau meneliti yang B juga, tidak hanya A, tetapi tidak bisa karena waktu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menentukan limitasi penelitian kita. Keterbatasan. Nah, keterbatasan penelitian kita pada level sebelumnya bisa menjadi ide untuk penelitian pada level selanjutnya atau penelitian yang lain. Nah, di dalam tulisan-tulisan artikel jurnal kita, misalnya bisa kita compare ya, kita perbandingkan jurnal di Indonesia dengan jurnal yang sudah yang di luar negeri walaupun mereka tidak Scopus. Karena di Australia itu istilah Scopus itu sudah tidak perhatikan mereka. Banyak jurnal yang tidak terskopus tapi bagus gitu. Nah, maksudnya kalau di tulisan-tulisan mereka selalu di kesimpulan itu ada limitasi dari tulisan itu atau dari penelitian itu. Dan limitasi ini akan memberikan ide penelitian selanjutnya baik dilakukan oleh saya sendiri maupun bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan topik, coba Bapak baca ulang tesisnya, temukan keterbatasan, apa yang kira-kira seharusnya Bapak ingin tahu lagi dari penelitian itu, tetapi belum terjawab oleh penelitian Bapak. Itu menurut saya salah satu cara yang efektif. Karena salah satu yang membuat orang cepat menjadi profesor itu adalah linearitas di dalam memilih topik tulisan untuk artikel. Perspektif bisa dipakai berbeda-beda. Tetapi topik itu linearitas itu bisa itu menjadi nilai tambahan. Karena kan nanti akan dinilai itu biarpun kita banyak jurnal artikel jurnal, tapi kalau loncat-loncat yang satunya bicara tasawuf, yang satunya bicara fikih, yang satunya bicara pendidikan, itu kan sulit reviewer menilai sebenarnya keahlian anak ini apa gitu. Keahlian dosen ini apa? Itu yang dimaksud dengan linearitas itu. Linearitas dari karya.
Itu. Jadi mungkin salah satu tips dari saya, Pak, coba baca lagi tesis Bapak. Itu kemarin itu apa yang menurut Bapak belum tercover dan masih menimbulkan pertanyaan. Nah, dengan begitu disertasi Bapak nanti akan linear dari tulisan-tulisan sebelumnya dan cukup membantu karena Bapak tidak mulai dari nol. Tapi levelnya yang akan lebih meningkat dan juga mencakup coverage topik yang berbeda. Gitu. Gitu Pak salah satunya caranya. Ya, makasih Prof. Ya. Ada dua yang angkat tangan. Pak Halwa. Ya, Halwa. halo Bu. Ya. Oh, sama Pak Cai ya. Speakernya belum aktif, Ustaz. Oh, speakernya Ketua belum aktif. mengalah aja dulu ketua. Yang dari Kediri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya Muhammad Mukhlis dan terima kasih bisa bergabung, dan ternyata memang saya bergabung dengan orang-orang yang sudah biasa berkumpul, bertemu dengan dosen-dosennya baik di pasca sarjana S3. Saya kebetulan S1, S2-nya di Jakarta dan sekarang mengabdi di Institut Agama Islam Nurul Hakim. Nah, jadi menarik dengan apa yang disampaikan Profesor Atun, dan barangkali saya menyempurnakan pertanyaan dari Pak Yompa. Saya pernah bertemu dengan beliau di Muhammadiyah. Jadi sederhananya pertanyaan saya ini, Bu Prof, kalau tadi secara teoritis bagaimana kemudian melakukan pendalaman dalam proses penelitian ilmiah dan sebagainya, kalau saya mungkin lebih kepada tips bagaimana agar bisa cepat menyelesaikan dari penelitian itu sendiri. Apakah kadang memang ketika kita seringkali kasusnya di lapangan itu ketika kita katakan sedang menyelesaikan proposal atau masuk jadi bab 1, terkadang kita terlalu fokus di bab 1, akhirnya bab 2 tidak terselesaikan. Apakah bisa memungkinkan ketika proses penelitian itu nantinya selain bab 1 kita menyelesaikan, tetapi di sisi lain bab 2 dan bab 3 juga bisa sembari jalan. Apa bisa seperti itu? Terima kasih, Bu Prof. Oke, sebelum saya jawab, mungkin kita buka lagi pertanyaan dari Pak Cahaya ya, dan saya mohon izin, walaupun kita sebenarnya punya waktu 2 jam, karena ini saya harus balik dari desa ini kembali ke kota, itu memerlukan waktu 2 jam lewat gunung. Jadi saya minta izin untuk menyelesaikan lebih awal 30 menit. Boleh sedikit Pak Cahaya? Ya. Silakan Pak Cahaya biar sekalian dijawab. Pak Alwan dulu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, tapi karena waktunya Bu Prof sedikit, tapi singkat saja. Saya ini latar belakang pendidikan S1 S2-nya Prof dari IPA biologi. Dan juga saya, Bu Prof bilang keahlian seseorang itu dari sisi karya juga terletak pada konsistensi tulisan-tulisan yang dipublikasi atau yang ditulis. Pertama, saya berpikir kemungkinan untuk memenuhi konsistensi itu tentu saya harus lakukan integrasi antara biologi dengan keislaman, bukan? Nah, yang pertama yang saya tanyakan, apa solusi bagi kami yang memang tidak PAI S1 S2-nya, sehingga karya-karya kami sebelumnya itu masih linear dengan karya-karya yang akan datang. Satu. Yang kedua, saya selama ini beberapa kali sudah mencoba melakukan penelitian integrasi Islam dan sains. Tapi setelah saya kasih teman-teman yang S3, misalnya Bu Nining, Pak Dr. Harja membacanya, masih saja dianggap itu hanya islamisasi gitu. Tapi ketika saya minta klarifikasi ke dia, sebenarnya integrasi itu seperti apa, memang beliau jelaskan, tapi saya belum menemukan pemahaman yang utuh ya tentang integrasi. Jadi pertanyaan saya yang kedua,
konsep integrasi Islam dan sains itu seperti apa? Apakah memadukan atau beriringan, mencari bedanya antara sains dan Islam? Nah, itu yang kedua pertanyaannya, Prof. Nah, kemudian yang ketiga, karena kami termasuk proposal yang saya siapkan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan PAI, karena sebenarnya saya akan mencari kuliah yang linear dengan S1, S2, tapi karena berbagai pertimbangan akhirnya saya mendaftar di S3 PAI. Kira-kira batasan disertasi itu apakah karena ini pendidikan PAI apa harus pendidikan atau misalnya contoh penelitian murni yang saya punya ini kalau misalnya kita tarik ke pendidikan agama Islam kira-kira batasannya seperti apa sehingga bisa menjadi disertasi di S3 pendidikan PAI. Terima kasih Prof. Itu saja. Mohon maaf kalau pertanyaannya. Terakhir Pak Cahaya silakan. Oke, makasih Bunda Prof. Di akhir sesi ini saya barangkali memberikan tawaran kepada kita semua, termasuk semoga Bunda Prof memfasilitasi. Pertama, kami masuk bersama, ya tentu kami berharap bisa keluar bersama. Jadi jangan ada yang bahagia dalam penderitaan, kira-kira gitu Bun. Ya, nah, yang saya maksud, terima kasih. Coba Pak, yang saya maksud pula adalah dalam mata kuliah metodologi penelitian ini, bagaimana kalau setiap sesi pertemuan kita, setiap mahasiswa membawa dokumen tulisan proposal yang sudah diserahkan kemarin. Misalnya saya punya proposal yang saya anggap bagus perspektif saya, dan itu belum jadi sepenuhnya, namun sebagai prasyarat, bisa kami gali kembali dalam rangka upaya dipertahankan menjadi usulan proposal disertasi berikutnya. Begitu juga teman-teman yang lain pada tatap muka berikutnya, kita berharap juga demikian dengan sharing dan memperbanyak dokumen, lalu kita baca bersama, lalu diberi masukan kita bersama. Dengan demikian, saya menganggap inilah kuliah kita yang sukses. Kita mendukung bersama, dosen mendukung, kita semua mendukung. Setiap pertemuan metodologi penelitian, kita suguhkan tulisan-tulisan sementara calon disertasi proposal kita. Saya kira itu usul saya Bunda Prof, mudah-mudahan dapat ditampung sementara. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira itu tadi yang terakhir tadi dari Pak Cahaya itu usulan yang sangat bagus dan buat target gitu ya, perjanjian bersama-sama bahwa 1 tahun awal ini proposal harus sudah fix. Gitu. Amin ya Allah. Komitmen bersama-sama, ayo kita sama-sama nih 1 tahun pertama proposal fix gitu. Sehingga tahun kedua nanti bisa fokus untuk mencari data. Tahun ketiga jadi harus ada target-target seperti itu. Yang dilepas dari flows katanya gitu. Jangan seperti biar mengalir seperti air. Waduh ini nanti sulit. Nah, saya dan mungkin punya grup WhatsApp segala macam itu kan bisa saling motivasi, saling sharing info dan segala lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya tadi dari Pak ini maksud tuh begini Pak. Jadi Bapak konsisten dengan Bapak sendiri karena menurut saya bangunan keilmuan kita itu sebenarnya dibangun pada saat S1. Keilmuan Bapak itu yang mapan itu S1. Jadi S1 Bapak di situ apa? Itu sebenarnya keilmuannya. S2 dan S3 adalah untuk memperkaya perspektif. Jadi tidak apa-apa Bapak rasa kayak dari Pak ini itu bisa diintegrasikan. Tetapi kalau saya ditanya secara lebih jauh bagaimana cara mengintegrasikan itu, sekali lagi saya perlu menyampaikan disclaimer, saya tidak punya latar belakang yang mumpuni tentang itu. Cuma saya ingin memberi contoh bagaimana saya melakukan integrasi dalam disiplin keilmuan saya. Nah, saya itu kan S1 keluarga, lalu S2 saya hukum keluarga, S3 saya sosiologi hukum, S2 saya yang kedua sosiologi hukum, fokus di women studies, dan S3 adalah antropologi hukum. Nah, semua tulisan-tulisan saya tetap adalah hukum keluarga, Pak.
Jadi perkawinan, perceraian, kewarisan dan segala macam. Pak Alwan, biologi Pak Alwan. Ya, hilang suaranya Bu Prof ini. Ada kayaknya ada kendala, beliau yang matiin mikrofonnya. Mungkin sedang bicara. Maaf ya, ada pas di depan saya karena pelan. Jadi saya Mana absennya ini Pak Kosma? Itu Pak Kosma sedang catat nama-nama yang hadir hari ini. Luar biasa Pak Kosma ini. Syukron jazakallah. Sholat asar dulu. Pak Cai nggak ada foto bersama ini. Bukti masuk perdana hari ini. Hebat kelas B ini, kelas A baru lembut grup WA tuh. Keren Pak Cai ini, keren. Luar biasa, tidak salah pilih kita Pak. ya baik, udah. Nah tadi Pak, singkat saja, saya itu semua penelitian saya tentang hukum keluarga, tetapi persisnya berbeda-beda. Tetapi sebenarnya tidak menafikan perspektif yang awal. Kalau dulu kan kita memakai perspektif normatif, saya menambah menjadi perspektif sosiologi, yang di situ fokusnya setelah S3 perspektif antropologi. Ini maksudnya multidisiplin. Bagaimana caranya? Itu kalau saya itu tadi yang saya ceritakan, bagaimana dosen supervisor saya memberi banyak sekali buku yang terkait dengan antropologi karena dia menyadari bahwa saya tidak punya latar belakang keilmuan itu. Jadi dia pada awalnya dia bilang begini, disertasi ini adalah proyek bersama antara saya dengan Anda. Anda punya banyak resources keluarga, saya punya banyak dalam antropologi. Jadi apa yang saya suruh baca yang terkait dengan antropologi, Anda harus baca. Kayak gitu. Jadi misalnya ini Bapak mau menggunakan perspektif pendidikan Islam di dalam melihat IPA, mau tidak Bapak baca buku-buku kajian. Saya kira tidak ada jalan lain, karena semakin banyak membaca Bapak nanti akan menemukan jalan gitu yang mempermudah Bapak untuk tadi tidak sekedar ayatisasi tadi ya, tidak sekadar apa menurut kalian teman-teman sudah membaca karya Bapak tadi. Itu singkatnya. Kemudian pertanyaan Pak Alwan tadi, apakah bisa melakukan bab 1, bab 2, bab 3 dalam waktu bersamaan? Sangat bisa Pak, tergantung jenis penelitian kita. Kalau saya kan latar belakangnya jenis penelitiannya adalah kualitatif apalagi yang fenomenologi. Antara pengumpulan data itu berjalan seperti spiral. Jadi dia tidak sama. Nah, karena bab disertasi kita itu dibeda-bedakan, bab analisis bab berapa, bab pemaparan bab berapa, tentu mengacu pada cara spiral ini bisa sedikit dalam waktu yang bersamaan Bapak tulis bab 2, bab 3. Tetapi sebenarnya bab yang terakhir ditulis. Karena bab 1 ini akan mengcover kan langsung peralihan
Untuk sementara nggak apa-apa. Tapi setelah selesai kita melakukan penelitian dan maka pulang sehingga jadi yang dibaca di bab-bab yang lainnya sampai 10 kita walaupun nanti yang memiliki waktu adalah Profesor Nursyam biar kita bisa menyatukan. Terima kasih, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sebelum ditutup, ya. Kami ucapkan kepada Bunda Prof, tentu waktu sangat pas sekali, efektif sekali. Kita selesai jam 4 kurang sedikit. Ini banyak lebihnya, kurangnya tidak banyak. Pekan depan kita akan gali lagi. Kurangnya adalah membaca, Pak Cai. Yang saya maksud dari Bunda Prof ini lebihnya banyak, kurangnya kita kurang sesi pertanyaan karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan nanti di sesi tatap muka kita bisa memantapkan kembali. Mudah-mudahan. Terima kasih Bunda, saya tidak berpanjang kalam karena di rumah sudah suara mau azan jadi agak terganggu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita cukupkan, gitu? Atau ada komentar terakhir? Siap. Saya mohon. Oke, terima kasih. Sambil di screen dulu foto kita, Bu Amel atau Bapak Ahmad Sujai untuk kita laporan di media sosial berguru sama Bunda Profesor Dr. Atul Wadatul. Demikian, alhamdulillah. Silakan nyalakan videonya. Ya. Silakan. Pak Habibusnya langsung keluar, ini gimana? Harus dihukum nih Pak Cai. Siapa itu? Ketua Bangke, jangan dimatikan dulu, kita screenshot ini. Ya, silakan. Terima kasih. Screenshot sambil kita akhiri pertemuan kita. Jazakumullah Bunda Prof atas ilmunya pada sore hari ini. Mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Ini langkah awal dan terbaik bagi kita semua. Kelas B luar biasa dan tentu tidak sabar menunggu dari Bunda Prof. Semangat. Jazakumullah. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Pak Kosma. Hebat kelas B. Mantap Pak Kosma. Luar biasa, Kosma. Selesai. Pak Jalal, kemana ini? Luar biasa, Kosma. Aduh, baik. Patut dikasih jempol. 2 jempol, jangan 1. Pemilihan Kosma, Bapak-Bapak silahkan. Kemarin kan saya belum bilang iya, saya diam saja. Silahkan. Sudah, dilantik aja sudah. Nggak usah pilih-pilih lagi. Lanjut Pak Kosma, lanjut. Biar besok kita bisa masuk TPL. Lanjut. Terima kasih. Kita ada acara berikutnya. Selamat dulu Pak Kosma, selamat. Azinin. Jangan dipanggil itu. Udah dipanggil itu. Pamit dulu Bapak Ibu semua. Boleh pamit Pak Kosma? Asyhadu an la ilaha illallah. Apalah kamu pakai? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.